Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah ketemu langsung dengar ceramah Ustadz ternyata beda ya Ustadz. Dan terus terang tadi teman-teman nanya, Bu, persiapkan pertanyaan. Kayaknya semuanya pasti punya banyak pertanyaan. Cuma justru saya semakin ketemu semakin bingung mau nanyain apa gitu kan. Cuma memang Pak Ustadz, saya cuma mau sharing, mungkin mohon tanggapan Pak Ustadz gitu. Jadi belakangan ini gitu, saya sering ketemu sama banyak nasabah yang kalau kita membawa kesyariahan, perbankan syariah itu banyak sekali masyarakat itu yang masih meragukan Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus dan ternyata ini juga didukung dengan hasil survei gitu ya, riset, bahwasanya secara perbandingannya kita, market share-nya kita gitu, perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konven, justru kita tuh masih kecil betul gitu, antara 8 sampai 9% dibandingkan dengan perbankan konvensional gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kami. Dan kira-kira apa ini yang harus sebagai insan perbankan syariah yang harus kami lakukan Ustadz supaya bisa lebih meyakinkan masyarakat bahwasanya Indonesia ini yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim itu untuk bisa bersyariah. Itu saya rasa itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perbankan syariah itu 6-7%. Padahal sudah dari sejak sejarah bank muamalat sampailah hari ini, sejak zaman Pak Harto, B.J. Habibie dulu memperjuangkan Islamic Bank. Bahkan termasuk nama bank syariah itu sendiri adalah perjuangan. Karena zaman itu nggak boleh bawa-bawa Islam. Waktu dipakai, maka membawakan proposalnya ke Orde Baru waktu itu dipakai tidak Islamic Bank. Kalau di Arab itu namanya Al-Bankul Islami, Islamic Bank. Tapi di tempat kita waktu itu nggak bisa, maka ulama bersiasat. Waktu presiden nanya, apa namanya? Bank muamalat Pak, ya wis. Pak Harto pun nyebutnya salah, bank mualamat. Jadi itu salah satu perjuangan, maka disebut dengan bank syariah. Jadi kalau kita melecehkan, meruntuhkan ini, berarti kita tidak menghormati pendahulu kita. Luar biasa perjuangan mereka untuk buat bank syariah ini. Nah, saya diundang ceramah ke Bank Rakyat di Kuala Lumpur. Tower tinggi, pegawainya 5.000 di gedung itu saja. Dalam hati saya, sampai hati orang ini ngundang saya ke bank konvensional. Bank Rakyat, konvensional. Temulah saya dengan direkturnya. Katanya, Ustadz Somad, selamat datang, ini bank konvensional. Tapi sudah berubah menjadi Islamic Bank. Lama saya heran, di tempat mereka, bank konvensional bisa berubah menjadi Islamic Bank. Di tempat kita yang Islamik malah ragu mau jadi konvensional. Jadi saya tanyalah pakar ekonomi Islam, Rektor Tazkiyah, Dr. Safi Antonio. Apa masalah kita, Pak Doktor? Kata Dr. Safi, dua. Yang pertama, tidak ada support dari political will. Pemerintah tidak mensupport, tidak full support. Yang kedua, biaya iklan mahal. Nah itu. Jadi di Malaysia itu support dari kerajaan, kemudian disupport oleh lembaga-lembaga agama. Nah, ditambah lagi musibah ini menjadi parah, beberapa aliran dalam Islam itu sendiri menulis buku menikam dari dalam. Tidak syariahnya bank syariah. Sesuatu yang menyebut syariah maka sebetulnya dia tidak syariah, maka syariah. Ini pusing kepala orang luar. Maka orang yang ragu-ragu pun, alah bank syariah itu bedanya cuman pegawainya pakai jilbab masuk pakai assalamualaikum. Nah, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya, Ustadz Safi Antonio, Dewan Syariah Nasional, maka saya selalu katakan dekati para ulama, para habaib yang punya jamaah, punya pengaruh. Lalu kemudian ajak sosialisasi bank syariah bahwa ini menuju proses Islamic Bank yang pure, murni, original. Kalau kita matikan perjuangan ini, maka sesungguhnya kita sudah
hijrah secara total kafah di bidang ekonomi. Nah, jadi saya semampu saya menjelaskan itu. Di mana sih letak syariahnya? Bank syariah itu dia mendapat keuntungannya dari tijarah, jual beli, dagang, dan dagang itu halal. Saya datang mau beli mobil, minjam uang, nggak boleh uang dengan uang, bayar uang lebih riba. Uang dengan uang, dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, nggak boleh riba. Tapi ketika uang dengan barang boleh. Maka seaslinya bank syariah itu membeli mobil itu. Setelah dibelinya, maka kemudian dijualnya, dia dapat untung. Itulah tadi saya tulis itu, Somat Moroko spasi kredit, untuk menunjukkan bahwa nah itu. Jadi saya, beberapa ulama kita, ustadz kita berjuang. Dan saya tidak berkata bahwa kalau saya mati perjuangan ini selesai, enggak. Buya Hamka meninggal, perjuangan belum selesai. Jangan pernah menyangka kita menyelesaikan masalah dunia. Kita bukan Wonder Woman. Kita bukan Superman. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, tanamkanlah walaupun kau tak sempat memakan buahnya. Di sebab itu sahabat-sahabat istiqomah. Bapak-bapak ini tidak hanya sekedar bekerja mencari nafkah, tapi ikut berjuang untuk ekonomi Islam. Lalu kemudian pula yang tokoh masyarakat support. Kemudian pula untuk iklan sebetulnya mudah aja. Jadi kalau di satu kota itu ada ustadznya 1000, nggak usah sosialisasi di satu kota. Cukup ke ustadz yang 1000 itu aja sosialisasi. Nanti satu ustadz punya jamaah 1000 kali 1000 1.000.000. Mudah aja. Jambi misalnya, hubungi, sosialisasi ke Ikatan Alumni Azhar, sosialisasi ke ulama-ulama, tokoh masyarakat Jambi, mereka yang akan bicara, bawa pakar ekonomi syariah, adakan dialog, seminar, lokakarya, sosialisasi. Pemerintah akan mengikut, opini publik itu diikuti oleh pemerintah. Dulu tahun 90-an, kalau kampanye anggota dewan, penyanyi dangdut, sekarang terjadi perubahan, ustadz dibawa. Kenapa? Karena opini publik berubah. Oleh sebab itu maka tidak ada opini publik, yang ada itu opini yang selalu dipublikasikan, Maka kalau kalah iklan, oleh sebab itu saya selalu mengajak tokoh masyarakat dalam rangka sosialisasi. Termasuklah cara kita ini sosialisasi bank syariah, Islamic Bank. Wallahu a'lam.